Hai, ketemu lagi sama aku Mutia Novaska di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel kita Mutia Novaska. Sebelum lanjut menonton video, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share video ini jika menurut kamu bermanfaat. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengapresiasi salah satu cerpen angkatan 66 yang berjudul Kiai Genggong karya Moh Wan Anwar. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan memberitahu dulu sinopsis cerpennya. Cerpen ini menceritakan tentang seorang kiai yang diamanahkan ayahnya untuk memimpin pesantren, namun tidak disetujui oleh banyak pihak. Pada awalnya, mereka takut kepada kiai itu karena mendapat kabar bahwa kiai yang kerap kali disapa Kiai Genggong itu telah menampar beberapa orang. Semakin lama pesantren semakin sepi. Namun, nama Kiai Genggong kembali harum setelah orang-orang mengetahui kesaktiannya. Pesantren pun kian ramai kembali. Bahkan orang-orang yang pernah ditampar Kiai Genggong sudah menjadi kaya. Kabar itu didengar oleh dua orang yang penasaran akan kesaktian tamparan Kiai Genggong. Mereka selalu datang dengan harapan agar ditampar oleh Kiai Genggong. Cerpen Kiai Genggong ini mengangkat tema tentang ketenaran seorang kiai yang berhasil memimpin dan memajukan pesantren yang semula dipimpin oleh ayahnya. Pada kutipan, menurut mereka, Kiai Sabar atau Kiai Wehbar lebih pantas memimpin pesantren Gupitan. Pasalnya, Kiai Genggong agak nyeleneh. Waktu kecil suka berkelahi, semasa remaja sering kebut-kebutan, menjelang dewasa berkali-kali menampar orang, dan kini suka hidup menyendiri. Bukan hanya sebagian keluarga, sejumlah warga Gupitan juga merasa risau dengan terpilihnya Kiai Genggong. Berdasarkan kutipan pada cerpen ini, dapat kita lihat bahwa karakter manusia pada saat itu dan pada saat sekarang itu tidak jauh berbeda. Orang-orang lebih mudah menilai seseorang dari covernya saja, dari masa lalunya saja. Padahal manusia itu bisa berubah sewaktu-waktu tanpa kita ketahui. Berikutnya, pada kutipan, suasana semakin ramai ketika Kiai Genggong memaklumatkan tiap tahun akan ditradisikan haulan mangkatnya mama. Tradisi haulan dari tahun ke tahun pun berkembang. Mama di sini bukanlah panggilan untuk seorang ibu, melainkan panggilan untuk seorang ayah. Haulan ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Muslim Indonesia yang erat kaitannya dengan Hari Raya Idul Fitri. Dalam satu atau dua dasawarsa belakangan ini, paling tidak di masyarakat Sunda, tradisinya semakin ramai. Istilah haulan berasal dari bahasa Arab, haul, yang artinya daur dalam 1 tahun. Jadi, haulan dapat diterjemahkan sebagai tahunan. Haulan ini mengacu kepada waktu, bukan kepada jenis kegiatannya. Itulah sebabnya segala kegiatan rutin tahunan dapat disebut haulan. Tapi paling tidak ada 2 hal yang memang dikenal sebagai haulan. Yang pertama, haulan diadakan untuk mengumpulkan karib kerabat. Dan yang kedua, sebagai suatu hal untuk memperingati wafatnya seseorang. Selanjutnya pada kutipan, suatu hari Gilinding yang mengaspal lapangan parkir pesantren terjerumus ke jurang sungai. Semua pekerja panik, tapi Kiai Genggong tampil mencengangkan. Dengan tenang diambilnya sehelai benang, dikaitkan ke tiang Gilinding. Lalu Gilinding itu diangkat ke tempat semula. Sejak itu masyarakat percaya Kiai Genggong Kiai Sakti. Kesaktiannya terbukti pula pada suatu hari hujan lebat padahal banyak peziarah di luar bangunan kuburan. Hanya dengan mengangkat kedua tangan dan mengibaskan sorbannya, hujan di sekitar kuburan tiba-tiba reda. Bukan hanya itu, bila masjid pesantren tidak cukup menampung jemaah,
Kiai Genggong meminta santrinya membentangkan tikar pandan di atas kolam pinggir masjid dan menyuruh jemaah sholat di tikar itu. Gilinding di sini merupakan alat berat untuk meratakan aspal. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa ada hal-hal yang tidak logis, tidak diterima oleh logika, namun dipercayai oleh kebanyakan masyarakat karena mereka melihat sendiri. Dan kita tahu bahwa masyarakat pada saat itu dan pada saat sekarang ini masih mempercayai hal-hal seperti itu. Apalagi jika ada pembuktiannya atau jika ada saksi yang melihatnya secara langsung. Dari kata-kata yang terdapat pada novel ini seperti mama, gilinding, haolan, teluh, koit, teh, atuh, dan nuhun, dapat kita simpulkan bahwa cerita yang diangkat pada cerpen ini mengangkat cerita masyarakat Sunda. Amanat yang dapat kita ambil dari cerpen Kiai Genggong ini adalah bahwa kita tidak boleh menilai orang lain hanya dari tampilan luarnya saja dan dari masa lalunya. Karena seiring berjalannya waktu, manusia itu pasti ada perubahan, entah itu perubahan ke arah yang positif ataupun sebaliknya.